Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sofiatul Hasanah dengan NIM B93219149, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang terapi ekspresif dengan terapi menulis. Yang pertama ada definisi terapi menulis. Berdasarkan hasil eksperimen Pennebaker menyatakan bahwa menulis ekspresif merupakan suatu bentuk pengungkapan diri dengan cara bebas berekspresi sesuai dengan cara setiap individu. Terapi menulis ini adalah sebagai metode untuk seseorang meluapkan segala pengalaman yang bersifat emosional dan mendalam ke dalam sebuah tulisan tangan. Menulis ekspresif merupakan ungkapan terdalam dari pikiran dan perasaan atau kegiatan menuliskan pikiran dan perasaan terdalam tentang suatu peristiwa traumatis atau pengalaman emosi yang pernah dialami. Mengekspresikan emosi ke dalam sebuah tulisan tangan ini dianggap mampu untuk meredakan emosi yang negatif. Dengan teknik menulis ekspresif, seseorang dapat mengeluarkan emosi negatif seperti perasaan sedih, kecewa, marah, dan berduka ke dalam tulisan dan akan memberikan pengaruh pada diri, dimulai dari merubah sikap, meningkatkan kreativitas, mengaktifkan memori, memperbaiki kinerja dan kepuasan hidup, serta meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari psikosomatik. Selanjutnya ada konsep dasar terapi menulis. Terapi menulis ini lebih berpusat pada proses selama menulis daripada hasil dari menulis itu sendiri. Sehingga poin pentingnya adalah bahwa menulis merupakan suatu aktivitas yang personal, bebas kritik dan bebas aturan bahasa. Menulis dapat dikatakan sebagai bentuk terapi yang menggunakan teknik sederhana, murah dan tidak membutuhkan umpan balik. Dalam setting klinis, terapi menulis pengalaman emosional atau menulis ekspresif diartikan sebagai suatu terapi dengan aktivitas menulis mengenai pikiran dan perasaan yang mendalam terhadap pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang menekan atau bersifat traumatik. Selanjutnya ada tujuan terapi menulis ekspresif. Tujuan terapi menulis ekspresif menurut Pennebaker dan Jung menyatakan bahwa terapi menulis ekspresif memiliki tujuan yaitu yang pertama, membantu menyalurkan ide, perasaan, harapan subjek ke dalam suatu media yang bertahan lama dan membuatnya merasa aman. Yang kedua, ada membantu subjek memberikan respon yang sesuai dengan stimulusnya sehingga subjek tidak membuang waktu dan energi untuk menekan perasaannya. Yang ketiga, membantu subjek mengurangi tekanan yang dirasakannya sehingga membantu mengatasi kecemasan. Dan yang selanjutnya ada manfaat terapi menulis. Secara umum, manfaat terapi menulis ini adalah yang pertama ada meningkatkan pemahaman bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, meningkatkan kreativitas, ekspresi, dan harga diri. Yang ketiga, memperkuat kemampuan komunikasi dan interpersonal. Yang keempat, mengekspresikan emosi yang berlebihan atau katarsis yang menurunkan ketegangan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi masalah dan beradaptasi. Yang keenam, membantu mengurangi penggunaan obat-obatan yang mengandung bahan kimia. Yang ketujuh, mengurangi intensitas untuk pergi ke dokter, tempat terapi maupun konseling. 8. Merubah sikap dan perilaku, meningkatkan kreativitas, memori, motivasi, dan berbagai hubungan antara kesehatan dan pelaku. Yang kesembilan ada hubungan sosial semakin baik dengan masyarakat. Yang selanjutnya ada sasaran terapi menulis. Manfaat dari terapi menulis ini sangat banyak memberikan dampak positif bagi psikis maupun fisik. Metode ini mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kesejahteraan psikis seseorang sehingga mampu untuk mengurangi kecemasan, perbaikan suasana hati, dan menurunkan ketegangan sehingga dalam jangka panjang memberikan dampak yang baik bagi kesehatan tubuh dan mengurangi resiko terkena penyakit dalam. Sasaran terapi menulis ini adalah untuk penanganan gangguan psikologis mulai dari depresi, cemas berlebih, OCD, penyalahgunaan zat tertentu, gangguan makan. Bahkan terapi menulis ini bisa menjadi media untuk berdamai dengan kesedihan atau kehilangan, meredakan stres, dan juga bagi individu yang mengalami kejadian yang menimbulkan traumatis.
Tahapan terapi menulis. Hines dan Thompson mengelompokkan terapi menulis menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada recognition atau initial writing, yang bertujuan untuk memfokuskan pikiran, merelaksasi, membuka imajinasi, dan menghapuskan pikiran negatif yang dapat muncul pada diri klien, serta konsentrasi klien atau mengevaluasi keadaan klien. Pertama, klien diberikan peluang untuk menulis secara bebas frase, kata-kata atau mengatakan hal lain yang keluar dalam pikiran tanpa arahan dan perencanaan. Selain menulis, sesi ini juga dapat dimulai dengan pemanasan, menggambar bentuk sederhana, gerakan ice breaking sederhana, atau mendengarkan sebuah instrumen. Yang kedua ada examination atau writing exercise. Tahap ini untuk mengetahui lebih dalam reaksi klien terhadap suatu situasi tertentu. Diawali dengan peristiwa emosional yang umum hingga pengalaman utama yang mengusik klien. Misalnya ketika kehilangan pekerjaan, kecemasan ketika menghadapi suatu peristiwa atau didiagnosis mengalami suatu penyakit. Pelaksanaan terapi menulis dilakukan pada tahap ini. Tidak ada instruksi yang baku pada tahap ini sehingga instruksi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan usia dan juga pemahaman klien. Pada sesi ini, menulis yang dilakukan klien sudah terarah. Dalam sesi ini bukan hanya penggalian tentang masa lalu klien, tetapi juga untuk menghadapi situasi yang sedang maupun situasi di masa depan yang akan dihadapi. Yang ketiga ada juxtaposition atau feedback. Pada tingkatan ini, klien diarahkan untuk mendapatkan persepsi baru dalam memperhatikan sebuah permasalahan sehingga mampu memberikan gagasan baru terhadap sikap, perilaku, pemahaman, dan penilaian yang lebih dalam dirinya. Hal utama tahap ini yaitu melihat bagaimana perasaan klien pada waktu menulis ekspresif, setelah menulis, dan saat membaca kembali tulisan tersebut. Dan yang keempat ada application to the self. Pada tahap terakhir ini, klien diarahkan untuk mengaplikasikan ilmu barunya ke dalam dunia nyata. Konselor atau terapis mendukung klien mengorganisasikan apa yang sudah dipelajari selama sesi menulis dengan merenungkan kembali apa saja yang perlu diperbaiki atau diubah dan harus dipertahankan. Yang selanjutnya ada kelebihan terapi menulis. Kelebihan dari terapi menulis ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kerahasiaan terjaga, karena semua yang tertulis hanya orang yang bersangkutan yang mengetahui, serta terapis, konselor, atau peneliti. Yang kedua, apabila yang bersangkutan itu malu untuk mengatakan perasaannya, terapi menulis ini menjadi salah satu alternatif sebagai jalan untuk mengungkapkan perasaannya yang lebih maksimal dan bebas. Yang ketiga ada melatih keterampilan menulis agar terbiasa menyelesaikan masalah dengan menulis, dan sebagai latihan untuk melatih kognitif dan komunikasi dalam menyampaikan maupun menyelesaikan masalah. Yang keempat ada terapi menulis sangat sesuai untuk individu yang introvert atau sukar meluapkan perasaannya lewat kata-kata verbal. Yang kelima ada lebih leluasa dalam mengungkapkan perasaan yang dialaminya. Dan yang keenam ada membuat konseling lebih kreatif. Dan yang selanjutnya ada kekurangan terapi menulis. Sedangkan kekurangan terapi menulis ini adalah yang pertama, ada tidak semua konseling atau orang itu jujur dalam menuliskan apa yang sedang dirasakannya. Yang kedua, tidak semua konseling atau orang yang dapat menulis itu secara runtut, baik, dan mudah dimengerti hanya dengan membaca tulisan konseling. Yang ketiga, ketika konseling diminta untuk menulis, akan timbul kejenuhan pada konseling. Untuk selanjutnya adalah contoh studi kasus. Di sini saya mengambil penelitian dengan judul Terapi Menulis Ekspresif sebagai Upaya Menurunkan Perilaku Agresif Siswa Sekolah Menengah Pertama, yang ditulis oleh Romia Hari Susanti dan Devi Permatasari, Jurnal Masyarakat Budaya dan Inovasi, volume 1 nomor 1 tahun 2020. Berkowitz mendefinisikan agresif sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksud untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun mental. Karena itu, secara sederhana, setiap perilaku yang merugikan atau menimbulkan korban pada pihak orang lain dapat disebut perilaku agresif. Dan tindakan yang muncul adalah perkelahian, melakukan konvoi di jalan raya sehingga mengganggu lalu lintas, membolos, dan melontarkan kata-kata tidak sopan seperti memaki, menghina, dan mengejek.
Tujuan akhir yang ingin dicapai dari bantuan terapi menulis ekspresif adalah siswa secara bebas bisa mengekspresikan perasaannya, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan refleksi diri, meningkatkan keterampilan menulis, menjadi lebih terbuka, spontan, dan menerima dirinya apa adanya. Sedangkan manfaat dari penggunaan bantuan terapi menulis ekspresif adalah dapat mengeksternalisasi masalah, sehingga siswa dapat mengekspresikan emosinya secara tepat, memisahkan masalah dari diri, mengurangi munculnya gejala-gejala negatif akibat timbulnya masalah, meningkatkan insight, meningkatkan pemberdayaan diri, dan mengurangi rasa frustasi akibat ada keinginan atau kebutuhan yang tidak tercapai. Bantuan terapi menulis ekspresif dapat memfasilitasi regulasi emosi melalui 3 mekanisme, yaitu mengarahkan perhatian, memfasilitasi habituasi atau pembiasaan, dan merestrukturisasi kognitif, sehingga siswa dapat mengekspresikan emosinya secara tepat, memisahkan masalah dari diri, mengurangi munculnya gejala-gejala negatif akibat timbulnya masalah, dan meningkatkan insight, meningkatkan pemberdayaan diri, dan mengurangi rasa frustasi akibat ada keinginan atau kebutuhan yang tidak tercapai. Fokus terapi menulis bukan pada hasil tulisannya, akan tetapi fokus pada proses menuliskan pengalaman yang telah dilalui. Sedangkan orientasi topik menulisnya fokus pada yang pertama, perasaan dan pikiran negatif yang menimbulkan tindakan agresif. Kedua, akibat negatif yang dialami dari peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, hikmah atau pelajaran positif yang dapat diambil dari peristiwa yang dialami. Sedangkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan bimbingan menulis ekspresif ini juga mampu meningkatkan pemahaman bagi diri sendiri, meningkatkan kreativitas, ekspresi diri positif, memperkuat komunikasi interpersonal, menurunkan ketegangan, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam beradaptasi serta menghadapi masalah. Berdasarkan ketercapaian uraian indikator tersebut, bimbingan terapi menulis ekspresif untuk menurunkan tingkat agresivitas siswa SMP bisa dikatakan berhasil. Berdasarkan evaluasi jangka pendek dari pelaksanaan bimbingan terapi menulis ekspresif untuk menurunkan sikap agresif siswa SMP Muhammadiyah 1 Malang, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bimbingan terapi menulis ekspresif memberikan siswa wawasan dan pengetahuan baru tentang bagaimana cara mereduksi perilaku agresif yang muncul akibat simptom-simptom emosi negatif. Bimbingan terapi menulis ekspresif ini telah membawa nuansa baru atau alternatif kegiatan bimbingan dalam membantu siswa menurunkan perilaku agresivitasnya. Tujuan akhirnya adalah kemampuan kontrol dan katarsis emosional negatif siswa SMP Muhammadiyah 1 Malang bisa meningkat, sehingga perilaku agresif yang dimiliki bisa ditekan atau dialihkan ke hal-hal dan pemikiran yang positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.